Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan pembelajaran kita. Begini ya, Anda sebagai murid, sebagai pembelajar, pasti punya kesulitan tersendiri di dalam belajar. Saya sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang guru, juga punya kesulitan tersendiri di dalam mengajar. Dan apa kesulitan saya di mata kuliah malam ini? Kesulitannya adalah karena saya harus menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empirik. Saya harus menjelaskan itu berdasarkan pengalaman saya, sementara Anda tidak pernah mengalaminya. Saya ngomongin jiwa berdasarkan pengalaman otentik saya, tapi Anda yang mendengarkan itu pada umumnya tidak mengalami apa yang saya alami. Itu kesulitannya, sehingga kalau saya tidak mulai dari yang paling mendasar, tidak mengajak Anda memahami caranya, maka sesi webinar kali ini menjadi sesi dongeng tentang jiwa. Ya, saya hanya akan menceritakan sesuatu yang sebetulnya bagi Anda tidak lebih dari sekedar dongeng. Karena apa? Karena tidak pernah mengalaminya. Kalau nggak mengalami, Anda cuma bisa menghafalnya tanpa Anda mengerti tentang apa yang diomongin. Iya kan? Gitu. Itulah kesulitan saya. Aduh ya, makanya kita harus sama-sama menemukan cara menjembatani antara pengalaman saya dan pengalaman Anda. Supaya Anda bisa paham apa yang saya omongin. Selama ini kan memang harus diakui ya, Anda itu kadang memang nggak paham, tapi menikmati omongan saya. Sebetulnya mungkin bukan menikmati omongan saya, menikmati wajah saya kayaknya ya. Domblong ini. Oh, Ninik aja duduk di depan, saya tanya, hah? Jadi sebetulnya Anda itu sedang apa, saudari? Aduh, parah. Aduh, ya. Oke, hari ini saya betul-betul mau mengajak Anda untuk ya membangun pemahaman yang lebih utuh, mengajak Anda mengalami apa yang biasa saya selami dan saya alami. Makanya saya jelaskan bagaimana cara bekerjanya, cara bekerja otak, cara bekerja rasa sejati. Bagaimana pengalaman saya ini kemudian muncul supaya nanti Anda juga bisa mengalaminya. Nah, kita baik lanjutkan ya. Ini pertanyaan penting. Kenapa orang kalau hanya menikmati teh manis tidak akan pernah bisa tercerahkan? Kenapa orang kalau dugem serileks-rileksnya tetap tidak akan tercerahkan? Kenapa orang dengan hanya menikmati pemandangan yang indah itu tidak akan tersembuhkan luka batinnya? Walaupun waktu menikmatinya itu senang banget. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, kenapa? Kenapa? Kenapa kalau hanya sekedar menikmati musik yang asik gitu ya, kita goyang-goyang gitu ya. Ya asik kan, rileks kan, tapi tidak mengalami pencerahan. Kenapa kalau kita hanya melihat pemandangan yang bagus, pohon yang hijau, ya asik, tapi tidak tercerahkan juga. Kenapa menikmati teh, menikmati apapun ya, rileks sih, tapi tidak tercerahkan. Kenapa coba? Betul bahwa rileks itu adalah pintu gerbang menuju keheningan. Tidak mungkin kita masuk ke dalam keheningan kalau kita tidak pernah rileks. Tetapi rileks tidak sama dengan hening. Rileks itu hanya sepersekian dari keheningan. Rileks itu sekali lagi hanya pintu gerbang menuju hening. Ya, pahami dulu ini perbedaannya. Hening itu bicara tentang bagaimana antara
otak dengan rasa sejati itu nyambung, antara pikiran dengan kesadaran murni itu terhubung. Antara diri kita dengan sang diri sejati itu juga gatok nyambung, sehingga ada energi pemurnian yang bekerja. Oke, nah sekarang kalau Anda hanya menikmati teh manis, Anda rileks apa enggak? Rileks. Tapi pikiran dengan rasa sejati nyambung apa tidak? Tidak. Ada yang pernah ajleg-ajlegan nikmatin musik yang asik atau menikmati lagu-lagu yang keren? Pasti banyak kan? Nikmat kan? Rileks kan? Kita nggak mikirin macam-macam kan? Pokoknya utang lupa, patah hati lupa, pokoknya sesaat lupa yang pedih-pedih lah. Tapi pertanyaannya, begitu sudah masuk kepada kehidupan biasa lagi, kita tidak lagi di momen itu, si patah hati, luka batin itu sembuh apa tidak? Penderitaan kita hilang apa enggak? Enggak. Kenapa? Jawabannya sama. Karena semua momen itu hanya membawa kita pada rileks, tapi tidak menciptakan keterhubungan antara pikiran dengan rasa sejati, tidak menciptakan keterhubungan antara diri kita dengan sang diri sejati. Maka tidak terjadi yang namanya purifikasi. Sama saja kalau Anda hanya menikmati pemandangan. Mau dibolak-balik kayak apa, itu paling mentok kota seninya 5%. Ya, tolong dicatat. Anda menikmati musik seindah apapun, Anda menikmati pemandangan seindah apapun, Anda syahdu menikmati kopi, wine atau apapun, itu maksimal, itu kualitas seninya adalah 5%. Kalau Anda tidak mengiringinya dengan betul-betul menikmati nafas. Ya. Tetapi jelas Anda tidak akan bisa menikmati nafas kalau Anda sepaneng. Makanya supaya Anda bisa rileks, latihan dulu dari yang tadi itu. Tetapi jangan puas dengan yang tadi, karena itu tidak cukup. Makanya yang disuruh medfor malah sepaneng, oke joget dulu. Tapi ya jangan joget terus, kalau joget terus Anda nggak akan tercerahkan. Kemeng. Ya. Oke. Jelas? Baik. Sekarang bagaimana mekanisme kita bisa menyingkap kebenaran sejati, bagaimana mekanisme terjadi pemurnian jiwa dan raga. Sekali lagi, Anda punya otak, otak ini menjadi basis dari kesadaran ragawi. Bahwa Anda sebagai manusia bisa sadar karena Anda punya otak. Oke, clear? Kita punya otak ya? Jelas? Sama? Baik. Fakta kedua yang harus kita akui bersama adalah kita punya rasa sejati. Ya. Kita juga punya yang namanya diri sejati. Nah pertanyaannya, apa bedanya rasa sejati dengan diri sejati? Ibu Wening, silahkan jawab. Apa bedanya rasa sejati dengan sejati? Oke. Oke, terus? Ini kamu ngapalin dulu ya tadi ya? Jelas banget ini, wajahnya itu wajah ngapalin. Anak kuliahan itu sih. Tapi benar jawabannya, cuma wajahnya itu wajah yang sangat jelas. Dia sedang mengungkapkan apa yang ada di memori. Bukan sesuatu yang sedang dialami, bukan sesuatu yang dihayati. Ya, ya karena sering transkrip ya ngerti lah. Seringnya di tulisan saya ngerti tapi tidak dihayati. Aduh, betapa rumitnya. Kalau dosen yang profesor sekalipun nggak akan ngerti bedanya antara ngerti beneran sama kagak kan. Karena dia nggak ngerti vibrasi. Kalau saya ngerti lah, walaupun jawabannya benar tetap aja salah. Salahnya bukan karena jawabannya tidak seperti yang saya mau, tetapi karena ekspresinya. Ekspresinya itu sedang menunjukkan bahwa Anda
lagi mengungkapkan sebuah hafalan. Gitu, ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, lumayan lah daripada enggak. Nah, gini ya. Supaya Anda bisa memahami ini, sekali lagi, jalannya cuma hening dengan betul-betul meresapi, menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas yang natural. Sekali lagi, tarikan dan hembusan nafas yang natural yang tidak diatur-atur. Ya. Saat kita menarik nafas yang natural, di ujung tarikan nafas itu, itulah lokus atau tempat dari yang namanya rasa sejati. Rasa sejati ini alat, instrumen, perangkat. Sama dengan otak, itu adalah alat, itu adalah perangkat. Cuma bedanya adalah kalau yang namanya otak ini kan ada bentuk fisiknya. Kalau dibedah itu pasti ketahuan, ada otaknya. Rasa sejati itu nggak bisa. Makanya dunia medis pasti tidak mengakui. Karena emang nggak ada bentuknya, nggak ada bentuk fisiknya, nggak ada organnya. Tetapi para praktis spiritual mengatakan itu ada karena memang biasa menggunakan itu. Ya. Nah, lalu apa itu diri sejati? Gini, tadi kita sudah bahas, ada badan. Ada jiwa yang menjadi isi dari badan. Yang jiwa ini telah ada sebelum badan ini ada dan akan tetap ada meskipun badan ini sudah kembali ke asalnya atau tiada. Si jiwa ini ada isinya, ada intisarinya, ada esensinya, ada sumber hidupnya. Dan kalau kita menelusurinya di dalam diri kita, di setiap tarikan dan hembusan nafas, teman-teman bisa merasakan nggak? Ada getaran kasih. Sebagian orang bisa merasakan ada pancaran energi bahagia. Sebagian bisa merasakan kedamaian. Sebagian bisa merasakan atau menemukan adanya petunjuk untuk melangkah ke sana dan ke sini. Paling tidak mendapatkan sinyal, boleh tidak melakukan sesuatu. Nah, yang menjadi sumber dari semua itu apa? Itulah yang namanya diri sejati. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa merasakan atau menangkap petunjuk dari diri sejati? Itu hanya menggunakan yang namanya rasa sejati. Nah, rasa sejati itu hanya bisa berguna, berdaya guna, berfungsi kalau kita ada di dalam keheningan. Oke? Dan keheningan itu prakteknya adalah saat kita betul-betul merasakan, menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas yang natural bolak-baliknya di situ. Lanjut. Kenapa hanya menikmati pemandangan tidak membuat kita mengalami penyembuhan luka batin? Jawabannya adalah karena memang hanya menikmati pemandangan tidak membuat ada air suci ilahi itu betul-betul memancar dari relung hati. Kalau kita hanya menikmati pemandangan itu rileks, tapi kita tidak menikmati nafas, itu tidak membuat kesadaran kita yang ragawi ini terhubung dengan yang namanya sang diri sejati yang memancarkan air suci. Oke? Maka pertanyaan berikutnya adalah, bisa tidak Anda menyembuhkan luka batin dengan sugesti? Misalnya begini. Aku memaafkan semuanya. Aku sembuh dari segala luka batinku. Aku sekarang bahagia. Bisa nggak kayak begitu? Jawabannya tidak bisa karena itu hanya sugesti, kata-kata yang dimunculkan oleh pikiran kita tidak dalam keheningan. Bagaimana supaya kata-kata tadi itu kalaupun diucapkan bisa berguna? Itu kata-kata harus muncul di dalam kondisi kita hening. Di mana pikiran nyambung dengan rasa sejati, di mana kita bisa mengakses sumber kasih murni di dalam diri. Rumusnya adalah ini semua tergantung dari kualitas hening setiap orang. Belajar spiritual itu jelas bukan tentang mengumpulkan teori spiritual di kepala Anda.
Kalau Anda banyak teori hasil Anda baca, itu tidak akan mengubah realitas jiwa Anda. Ya. Makanya teman-teman yang kebagian tugas transkrip, ngedit, bikin konten, ya, otomatis mendapatkan akses yang seluas-luasnya untuk mengumpulkan teori spiritual. Tapi secara faktual, LOC-nya kan nggak beda-beda jauh dengan yang nggak menjalankan tugas itu. Kenapa? Karena teori itu tidak meningkatkan kesadaran. Itu hanya meningkatkan jumlah data di kepala Anda. Ya. Nah, supaya Anda kesadarannya naik, ya Anda harus mengimbangi pengetahuan teoritis tadi dengan laku praktis. Tidak bisa tidak semua orang harus berlatih. Berlatih rileks, berlatih hening, berlatih sungguh-sungguh untuk mengalami momen pemurnian jiwa dan raga. Makanya teman-teman, Bapak dan Ibu semua, di dalam pembelajaran spiritual ini, yang nanti paling maju itu bukan yang potensi akademiknya paling tinggi. Bukan yang IQ-nya paling tinggi. Bukan yang paling cepat menangkap secara teoritis. Bukan yang paling kuat hafalannya. Ya. Yang paling maju adalah yang paling polos, tetapi dia paling tekun di dalam latihan. Oke, makanya nanti secara faktual, latar pendidikan itu tidak mempengaruhi LOC. Seringkali yang kebanyakan gelar itu malah mumet dewe, kebanyakan beban, kebanyakan ruwet dalam memikirkan hidup ini sehingga tidak bisa menikmati hidup itu sendiri. Ya. Beda dengan yang nggak banyak mikir, tapi mau berlatih dengan sungguh-sungguh. Oke? Ya. Gitu. Ya. Maka tidak bisa tidak, Anda semua harus berlatih dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Dan harus rendah hati kalau dibilangin. Ya. Kalau dibilang, Anda kualitas seninya cuma 4%. Gak usah ngeyel, memang begitu. Ya. Tapi kan saya sudah rileks, saya sudah bilang, rileks itu bukan hening, itu cuma pintu gerbangnya. Rileks itu kalau Anda menikmati pemandangan, Anda menikmati musik, itu mentok-mentoknya 5%. Oke?